Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini, Pandi akan membahas materi yang akan kita coba praktekkan di semester ini, yaitu bernama Microsoft Excel. Ya. Dan Microsoft Excel ini mungkin pada awalnya akan terlihat membosankan karena akan berisi angka-angka saja. Tapi pada waktunya nanti kalian akan merasa bahwa aplikasi ini akan sangat berguna dan mudah digunakan. Oke, nanti Pak Andi akan pelan-pelan kasih tahu fungsinya, ya. Excel yang kita gunakan, Pak Andi sarankan yaitu Excel 2010, ya. Andi ulang, Excel 2010 versinya ya. Dan versi Excel 2016. Jadi versi 2 ini masih stabil dibandingkan versi sebelumnya yang 2003 dan 2007. Bahkan versi 2013 itu pun tidak stabil, Andi bisa bilang ya. Karena banyak keluhan atau komentar yang terjadi bahwa versi ini ada gagal produk lah, segala macam, sering error dan sebagainya ya, yang 2013. Pak, bagaimana yang 2019? 2019 sampai saat ini fungsinya juga sama saja seperti 2016 ya, cuma tambahan fitur-fitur tertentu dan itu tidak banyak dan masih dalam tahap uji coba penyempurnaan. Jadi Pak Andi masih sarankan yang 2016 karena lebih ringan juga. Oke, kita sekarang akan coba Excelnya. Kalau yang menggunakan 2010 pun tidak apa-apa, tombolnya mirip-mirip kok ya sama 2016. Cuma 2016 lebih tampilan saja sih yang lebih bagus ya. Isinya juga kita tetap sama ya, berupa angka-angka dan penghitungan atau pengkalkulasi. Oke, kita cara membuka Excelnya, masih ingat cara menggunakan mouse dan sebagainya kan ya? Oke, kita di layar desktop ini. Kalian bisa carinya langsung di desktop. Kalau 2016 biasanya muncul di sini. Tapi kalau bisa, kalian juga cari di tombol Start atau tombol Windows. Masih ingat di pojok kiri bawah? Ini bisa kalian cari. Kalau Windows 10, Pandi menggunakan Windows 10 ya. Kalau Windows 10 bisa langsung muncul di sini. Kalau Windows, tapi kalau umpama ini 2010, biasanya kalian disuruh mencari folder bernama Microsoft seperti ini ya, tulisannya. Microsoft Office. Ya, kalau ini kan Tools. Ini enggak, Microsoft Office 2010, biasanya gitu. Ya. Tapi kalau di 2007 Excel-nya itu mencarinya di sini. Kalian cari tombol Start dulu atau tombol Windows ya. Kemudian kalian cari namanya All Program ya. All Program. Setelah menekan tombol Start. Kemudian kalian cari lagi di sana ada Microsoft ya, Office. Klik di Microsoft Office-nya di folder itu. Kemudian nanti kalian cari namanya Microsoft Excel. 2010 bisa atau 2016 ya, 2016 juga biasanya ada langsung ya. Jadi ini bisa kalian cari di 2007, tapi biasanya kalau 2016 tanpa folder ya, langsung di luar seperti itu. Oke, ini ya cara membukanya kalau di 2007. Kalau di 2000 bukan 2007, di Windows 7 ya, maaf ya, di Windows 7. Nah, Windows 7 seperti itu. Windows 8 pun mirip-mirip seperti Windows 10 nih ya. Sekarang kita cari Excel-nya. Bisa kalian pilih di sini, atau kalian ketik di tombol search juga bisa. Excel. Nah, nanti carian muncul. Ada juga yang pernah install, kayak Pandi juga ada yang install 2010 dan 2016 ya. Oke. Kita coba aja langsung klik ya Excel-nya. Bisa kalian buka, terserah. Kalau di sini bisa kalian klik 2 kali ya, kalau yang di desktop. Kalau di sini cukup klik sekali saja. Tunggu terbuka. Dan kita akan memulai bukan dengan template atau bentuk-bentuk yang seperti ini, tapi kita menggunakan blank workbook. Kosongan, lembar kerja kosong. Kita klik. Dan seperti ini tampilannya Excel. Ya, beda dengan Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Di sini isinya adalah kotak-kotak semua yang disebut dengan sel. Oke. Microsoft Excel ya, Excel ya terdiri dari ada kolom dengan baris, paham ya? Kolom itu yang ditandakan dengan huruf A, B, C, D, E dan seterusnya, dan baris itu yang ditandakan dengan
angka 1, 2, 3 sampai ke bawah. Ya, bedanya ini seperti ini ya. Ini yang bernama kolom dan ini baris. Dan yang kotak-kotak itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Oke, kita bahas dulu kolom. Kolom ya yang letaknya dari atas ya ke bawah itu dinamakan kolom. Baris yang letaknya dari kiri ke kanan. Oke ya. Ini kan. Nah, kolom itu biasa disebut tulisannya kolom. Oke, bahasa Inggrisnya ya. Biar kalian nggak bingung nanti pas ada tulisan seperti ini. Kalau baris itu adalah row. Ini keluar ya, di ulangan nanti ya, di ujian nanti keluar. Iya. Kolom dan row. Nah, yang kotak-kotak ini dinamakan apa, Pak? Kotak-kotak ini adalah ya dinamakan sel. Sel yaitu pertemuan atau perpotongan antara kolom dengan baris. Ini bahasa Inggrisnya sel. Oke. Jelas? Jadi ketemu ya, kolom dengan baris membentuk kotak itu jadi apa? Sel ya. Kolom dan baris membentuk kotak itu menjadi sel. Oke. Gitu ya. Iya. Nah, setiap sel ini kalau kalian pernah punya kalkulator, setiap sel ini mewakili satu layar kalkulator. Nah, kalau kalkulator layarnya cuma satu, nih ini berapa? Banyak kan ya? Contoh, Pak Andi akan mengetik seperti ini untuk perhitungan. Jadi untuk memulai perhitungan kalau di kalkulator itu dimulai dengan tanda sama dengan. Oke, diakhiri dengan tanda sama dengan. Tapi kalau di Excel kita harus sama dengan. Contoh di kalkulator, Pak Andi buka dulu kalkulator. Ada aplikasi kalkulator kan di komputer. Nah, 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sama dengannya di akhir kan ya. Oke, ini layarnya cuma 1. Oke, sekarang Pak Andi di sini. 1 tambah 1 sama dengan. Nah, ini tidak akan terjadi apa-apa karena fungsinya kita menggunakan rumus yang salah atau fungsi yang salah. Kalau di Excel, sama dengan itu di depan. Contoh, sama dengan 1 tambah 1. Apakah sama dengan lagi, Pak? Tidak perlu. Ya, sama dengan sudah di depan. Itu untuk mengawali suatu fungsi. Ya, dan kita tekan tombol Enter. Coba lihat hasilnya adalah 2. Betul? Dan di sini akan muncul di formulanya ya. Formula bar ya. Itu akan rumusnya muncul di sini. Sama dengan 1 tambah 1. Hasilnya ini. Beda dengan 2 yang kalian buat lalu enter. Lihat. Ini ada perbedaan. Nah, jadi nanti kalau Pak Andi ada tugas kemudian mengoreksi rumus, kalian tidak akan bisa membohongi Pak Andi kalau langsung mencontek teman kalian ya. Mencontek teman kalian, langsung diketik saja jawabannya. Itu Pak Andi tidak peduli jawabannya, tapi lihat rumusnya dulu. Ya. Apakah rumus atau fungsinya ini benar atau tidak. Karena ini akan muncul di sini. Tidak bisa dibohongi ya. Jelas? Iya. Kalau rumusnya salah itu tidak muncul jawabannya. Begitu ya. Kayak ini. Ini rumusnya kan salah. Tidak bisa. Oke. Bisa juga seperti ini. Nanti munculkan 1. Di sini 1. Sekarang Pak Andi ketik sama dengan di sini. Pak Andi akan ini ditambah ini. Enter. Hasilnya 2. Seperti itu ya. Kalau Pak Andi rubah yang ini jadi 5, coba kita lihat hasilnya yang 2 ini apakah ikut berubah? Jelas otomatis berubah. Itulah kelebihannya Excel. Dan Pak Andi ini ganti 3, harusnya hasilnya berapa? 8. Coba si Excel 8. Oke, bedanya sama matematika sekarang. Kalau matematika kalian harus nulis rumusnya, oke ya. Kalian hitung dulu semua, baru hasilnya muncul.
memakan waktu bukan? Kalau di Excel, yang penting kalian ngerti rumusnya, tahu catatan rumusnya, bahkan bisa menghafalkan rumusnya, sudah ngerti ya rumusnya, kalian tinggal taruh rumusnya di situ, ya. Nanti jawabannya itu tidak perlu dihitung oleh kalian, ya. Boleh terkadang kita mengecek ya apakah si Excel-nya kacau apa enggak, kita rumusnya salah boleh ya. Tapi intinya yang bagian menghitung adalah tugasnya si Excel. Jelas ya? Itu enaknya. Jadi kita gampang mempermudah pekerjaan kita, tidak perlu rumit-rumit, yang penting rumusnya sudah benar. Dan kalian bisa memodifikasi rumusnya sesuai keinginan kalian. Itu yang Pak Andi alami. Bahkan penilaian dari rapot kalian sampai saat ini itu masih mengandalkan Excel karena terbilang mudah digunakan. Iya. Jadi hasil rapotnya segala macam itu Excel yang mengkalkulasikan nilainya. Sudah jelas? Bahkan kalau kalian masih ingat, kalau Pak Andi sedang membuat ulangan atau ujian pada saat itu kan, ada ya lembaran itu sudah ada nilainya segala macam, itu Pak Andi pakai Excel. Seperti itu. Jadi, kedepannya pun banyak fungsi Excel ini, kalian bisa untuk menjumlahkan jumlah tabungan kalian sendiri, kelihatan pengeluaran kalian dari beli permen, beli jajan, beli makanan, apa itu nanti bisa kalian kalkulasikan. Ternyata satu hari itu saya mengeluarkan atau enggak satu minggu itu saya menghabiskan uang berapa ya Pak? Nah, kok boros sekali, kenapa saya tidak perlu ini dan itu, lebih baik saya tabung ya Pak ya, daripada saya boros. Itu nanti ketahuan kalian borosnya. Padahal kalau kalian tabung uang itu, mungkin bisa jadi banyak berlipat-lipat ya. Kalian tanpa sadar dan kalian bisa juga membelikan atau membelanjakan sesuai kebutuhan yang kalian ingin. Ya, nggak terasa uang jajan itu kalau ditabung juga bisa buat beli smartphone ya, Nikmat atau dan tenan. lain-lain sebagainya. Tapi sesuai kebutuhan, jangan beli yang tidak sesuai kebutuhan. Oke? Tuh, Pandit terangkan dulu. Ya, nanti kita akan pelajari masalah tombol-tombol. Tentunya kita juga harus ingat-ingat new, open, save, dan save as, dan lain-lain. Ini kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. A few moments later. Nah, tapi di sini makanya ya, kita pelajari pelan-pelan dulu karena ini agak lumayan. Materinya tentang penghitungan, tapi jangan khawatir kalau tugas yang hitung itu siapa? Si Excel. Kalian cuma tugasnya adalah mengetahui rumus-rumusnya, ya. Dan Pak Andi akan menyampaikan teori seperti ini, ya, materi praktek, tapi tidak mengharuskan kalian untuk mempraktekkannya di rumah. Jadi kalian tidak harus punya komputer dan laptop, tidak. Cukup perhatikan Pak Andi, dan nanti kalau ada fungsi yang keluar atau gimana, itu biar kalian bisa menjawab di ujian atau ulangan nantinya. Paham ya? Jadi Pak Andi tidak memaksakan. Jadi kapan Pak kita praktek ya? Semoga kita bisa cepat praktek bersama. Nanti kita bisa praktekkan sama-sama di lab komputer. Terus terang ini banyak fungsinya, bahkan nanti sampai ke dunia pekerjaan pun ini masih dibutuhkan. Jelas ya? Iya. Sampai sekarang masih bermanfaat dan masih dibutuhkan. Jadi bisa kalian pelajari baik-baik. Nanti pada saat kalian sudah sekolah lanjutan lagi, ke depannya itu sudah ngerti caranya. Oke? Mungkin Pak Andi sampai sekian dulu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Pesan Pak Andi, jangan terlalu banyak bermain gadget, ya, ataupun hal lainnya yang merugikan, ya. Jadi, boleh kalian sebagai hiburan bermain game atau YouTube segala macam boleh, tapi ada batasannya. Sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik, ya. Minum obat berlebihan jadi overdosis. Benar ya? Malah bahaya. Makan berlebihan, kekenyangan pun tidak baik, masalah. Napas jadi sulit, segala macam sulit, tuh ya. Nah, hiburan pun tidak baik ya kalau berlebihan. Iya, lupa ya, ingetin tuh. Karena pun jelas kalau umpama dari smartphone saja ya, contoh itu satu ya, kalian kelamaan mata juga pengaruh ya. Kalian tidak terasa sekarang, nanti kalau sudah seumuran seperti Pak Andi, masalah itu ya. Jadi ada batasannya. Kemudian istirahatkan mata itu penting ya, jangan lupa setelah nonton videonya Pak Andi atau apapun, tetap cuci muka, istirahat sebentar, jangan langsung kalian buka HP lagi dan sebagainya ya, untuk nonton segala macam atau bermain. Untuk bermain game di HP kalau jangka panjang kelamaan juga bermasalah kalau berjam-jam. Itu
kalian ya punya tangan ini sarafnya itu akan kaku ya. Jadi ada sindrom namanya crab hand karena seperti tangan kepiting jadi gini terus. Masa mau kalian tangannya begini terus? Oh no. Ya. Ini kalau di ini bisa kayak orang kesemutan ya, bukan banyak semutnya. Ya. Tapi orang kesemutan itu karena aliran darah tidak lancar ya. Itu ya. Jadi bahaya sekali kalau kalian terlalu berlebihan. Itu aja pesannya Pak Andi. Tetap Pak Andi ingatkan tidak bosan-bosan, terserah percaya atau enggak, tapi kalau mau buktikan hati-hati resikonya ya. Iya, iya. Terima kasih dari Pak Andi dan tetap semangat. Pak Andi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Iya, Sampai iya. ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.